Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita awali pertemuan kita dengan melapaskan basmalah. Oke, kali ini kita akan membahas ya lanjutan lah ya perkuliahan kita. Pendidikan Quran Hadis Prodi PAI di UAD. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang isu terkait PAI ya di pendidikan nasional. Nanti kita akan juga kaitkan tentang pendidikan Quran Hadis. Kaitannya apa ya? Karena pendidikan Quran Hadis adalah bagian dari pendidikan nasional, pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam adalah bagian dari pendidikan nasional. Benar nggak ya? Ya ini PAI bagian dari pendidikan nasional. Benar nggak? Ya benar. Karena PAI baik itu secara materi maupun kelembagaan dia berada di bawah pendidikan apa Kementerian Pendidikan Budaya, kemudian juga ada yang Kemenak, ada di kelembagaan yang lain. Intinya pendidikan Islam adalah bagian dari pendidikan nasional. Kalaupun emang iya, kalaupun emang iya, maka seharusnya konsekuensi logisnya adalah agama harus menjadi panglima atau menjadi mendapatkan porsi yang ideal dalam pendidikan nasional ya maksudnya. Nah, tapi dalam perjalanannya eh, baik secara kelembagaan maupun secara sistem pendidikan agama ini sering tertinggal ya. Kalau pengen kita lihat disatukan atau disejajarkan itu kayaknya apple to apple kayaknya nggak seimbang. Walaupun hari ini sebenarnya PAI baik secara kelembagaan maupun secara ya sistem itu udah mulai juga banyak yang bagus ya bahkan melebihi beberapa pendidikan-pendidikan negeri misalnya. Tapi kalau apple to apple kayaknya juga juga harus pendidikan agama Islam kayaknya juga harus pendidikan Islam harus mengejar ya ketertinggalan dari laju cepatnya pendidikan nasional ya. Untuk tidak mengatakan pendidikan nasional sebagai pendidikan sekuler, harusnya tuh apa aja tuh berkaitan dengan ilmu tuh sebenarnya nggak ada dikotomi ya, nggak ada Islam atau sekuler. Pokoknya namanya ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah dalam dalam pandangan Islam itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena Allah tuh maha mengetahui dan segala ilmu pengetahuan itu ya harusnya dapat dipelajarin. Nggak ada ini ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajarin, kecuali ya ilmu-ilmu tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya ya yang dilarang ya. Ilmu membuat kunci, buka kunci lemari temannya ya. Ilmu membuat ilmu foto tapi ilmu ilmu ngedit-ngedit ya atau ilmu foto lah tapi fotonya foto-foto yang tidak tidak baik itu nggak baik ya. Nah dalam artian pendidikan agama Islam balik lagi ke isu yang tadi juga harusnya mendapat tempat ya. Kalau dalam Islam kita meyakini harusnya agama itu menjadi sebuah instrumen yang penting juga untuk ditempatkan dalam pendidikan nasional. Jadi kalau nilai agamanya udah kering, gimana nanti pendidikannya ya? Pendidikannya nanti menganggap bahwasanya agama itu adalah hal-hal yang sifatnya private dan itu urusan pribadi. Balik lagi ke keluarga aja sih dari situ. Kasihan ya keluarga ya, mendapatkan peran ganda juga ya. Walaupun memang kewajiban keluarga memang juga harus membina agama bagi anak-anaknya ya. Karena keluarga itu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya ya. Nah, yang punya anak nanti ke depan, kayak saya udah punya anak nih ya, juga punya kewajiban ya untuk membimbing anak saya ya terkait tentang nilai-nilai agama. Nah, tapi di sekolah formal juga makanya dalam pendidikan nasional pemerintah juga harus memperhatikan agama. Orang Indonesia itu dalam corak berpikirnya itu agama. Nanya aja ke orang agama kamu apa gitu kan. Walaupun sebenarnya dalam komunikasi di negara lain mungkin itu nggak pas itu urusan pribadi lah nanya-nanya agama kok gitu ya. Ya tapi ginilah orang Indonesia ya. Jadi agama itu udah menjadi kehidupan sehari-hari ya. Jadi kehidupan sehari-hari dan apa aja itu pokoknya berkaitan dengan agama ya. Kadang kita berpikir itu surga, neraka, kemudian dosa atau enggak. Nah itu memang bagian dari pola pikir kita agama itu sangat melekat. Oke, nah ini nih yang kemarin ya, hilangnya frasa agama divisi pendidikan 2035 berujung kritik. Ya wajar dikritik lah, dan itu wajar juga sih pemerintah juga menyampaikan sebuah peraturan yang akan menjadikan peraturan atau perundang-undangan atau perpres, peraturan presiden, ya harus diuji publik dulu lah, ya. Jadi frasa agama, jadi dia memberikan naskah tentang visi pendidikan 2035 berujung kritik. Menurut saya sah-sah saja dan ini dan bagusnya memang seperti itu harus dilihat dulu, dikritik, kemudian nanti kalau emang nggak sesuai tolong diperbaiki ya. Nah, didengarkan harusnya itu mengakomodir ya mendengarkan kemudian disampaikan lagi. Nah sampai kita sepakat memang untuk mengakomodir semuanya untuk sepakat itu memang nggak mudah karena banyak orang banyak kepala beda-beda banyak kepentingan. Nah,
dimasukkan juga unsur-unsur politik segala macam dah. Jadi itu untuk menyatukan tuh memang cukup sulit. Tapi seharusnya kalau orang lain masyarakat Indonesia kebanyakan sudah mengkritik terkait tentang isu ini, maka juga harusnya diperhatikan lah ya. Nah, dijawab oleh Kemendikbud, masih rancangan, bro. Ya wajar, ini jawaban diplomatis ya. Memang ya biasalah ya, beberapa kali memang kebijakan di Kemendikbud kadang blunder juga. Dulu waktu terkait tentang apa ya? Dulu yang sampai Muhammadiyah, PGRI itu menarik mundur dari klaster apa waktu itu ya, tentang apa guru ya, pembinaan guru kalau nggak salah ya, tapi saya juga lupa. Nah itu wajar ya. Menurut saya ini sah-sah saja juga ya. Jadi benar juga Kemendikbud benarnya dari sisi naskahnya tolong dibaca dulu, kemudian tolong kasih masukan ke kami. Itu sah-sah saja. Tapi tolong dong diperhatikan juga tentang perasa agama itu ya. Nah, kita jadi penasaran apa sih visi pendidikan Indonesia 2035? Ini dia, membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Memang nggak ada di sini, perasa agamanya nggak kelihatan ya. Yang ada alih-alih untuk menambahkan perasa agama, yang ada hanya di ujungnya itu menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Oh, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, di sini memang mungkin ada nilai-nilainya sejalan dengan agama. Misalnya menjadi pembelajar seumur hidup. Iya, iya. Dalam Islam juga sejalan dengan itu ya. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu ungkapan ya. Ungkapan ya. Nah, jadi belajar seumur hidup dari lahir sampai liang kubur ya. Dan watak sekali lagi naluri manusia itu, watak manusia itu adalah insan pembelajar, pengen tahu, pengen cari tahu, kepo kan. Dalam dunia infotainment kepo misalnya, atau dalam hal komunikasi pengen tahu, itu sebenarnya bagian dari mencari informasi untuk mencari sesuatu informasi untuk tambahan pengetahuannya tentang sesuatu, itu kan pengen tahu. Terus berkembang. Nah, ini juga ada terus berkembang ya. Dalam Islam juga spirit ini juga harus terus begitu ya. Terus berkembang tuh ada perbaikan di situ. Hari ini harusnya lebih baik dari hari kemarin. Ke depan juga harus lebih baik dari hari ini. Sejahtera dan akhlak mulia. Nah, ini Islami sekali ya. Nilai-nilainya ya. Jadi dalam pendidikan itu menjadi proses untuk menumbuh kembangkan manusia agar berwatak, beretika, beradab mulia. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ya, kalau ngomongin Pancasila berarti harusnya juga agama menjadi porsi yang paling utama. Karena sila pertama ya tadi, Tuhanan yang Maha Esa, yaitu agama juga nanti ya. Lagi-lagi. Nah, terkait tentang ini, kita juga penasaran. Di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, sekali lagi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, dalam Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Isinya visi pendidikan yang saat itu dibuat juga nggak nampil ya perasa agama, yaitu apa? Pendidikan nasional mempunyai visi. Nah, warnai lagi. Oh, ini JPG ya, nggak bisa. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat berwibawa dan memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman dan berubah. Bagus, bagus ya, tapi nggak kelihatan juga visinya. Visi agamanya di mana ya? Rasa agamanya gimana? Tapi spiritnya ya masuklah. Mungkin di naskah-naskah berikutnya yang mungkin saya tidak cari lagi tadi, itu mungkin ada. Nah, tapi berkaitan dengan itu semua, kita ada yang luput ya. Dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan nasional juga harus diperhatikan bukan hanya sekedar visi, tapi memang betul visi itu jadi landasan utamanya ya, juga itu yang paling utama. Nah, tapi selanjutnya sembari itu diperbaiki, kita juga harus menyoroti lagi, balik lagi ke dapur kita. Dapur dalam pendidikan itu apa? Dapur itu tempat apa ya? Masak segala macam. Nah, harus ngepul terus dapur kita. Nah, harus mengepul itu juga harus kita lihat amunisi kita. Salah satunya dalam pendidikan itu ada namanya guru. Gurunya harus diperhatikan ya. Dalam guru PAI juga harus kita perhatikan. Teman-teman juga nanti kan mau jadi guru PAI ya. Apalagi ini dalam waktu 4 tahun itu jadi guru. Itu luar biasa singkat itu ya. Nah, itu singkat sebenarnya ya. Untuk mempelajari jadi guru itu sebenarnya bukan cuma teoretisnya ilmu, tapi juga harus ada intensitas praktek juga. Makanya ada praktek micro teaching nanti kan, ada praktek ngajar, praktek PPL segala macam, banyak dah.
Nah, kalau kita ngelihat ini 2000 data 2019-2020 datanya itu 2.600.000 ya. Lihat itu sebarannya kebanyakan di Jawa nih. Ayo yang di Jawa sarjana balik lagi ke daerahnya. Sama kayak saya ya, malah nggak balik lagi ya. Orang Sumatera ke Jawa malah nggak balik lagi, tetap di Jawa. Ya, itu problem sebenarnya, itu problem ya. Tinggal yang kembali ke daerah itu mau atau enggak ya. Atau memang dalam situasi tertentu memang sulit untuk balik, yaitu macam-macam alasannya. Lihat 2020 ada 2.600.000. Nah, ini data 2017 ada 3 juta. Nah, di sini agak cukup aneh ya. Kalau sebelumnya 2 juta, kalau di 2020 itu 2.600.000, malah mundur ke belakang 2017 itu malah 3 juta. Berarti ada hampir sekitar 400.000. Kita kekurangan penyusutan jumlah guru. Agak aneh juga ya. Ke sini malah dalam 3 tahun terakhir, dalam 4 tahun terakhir penyusutan guru sampai hampir 400.000. Kalau dipukul rata dalam setahun mungkin hampir 100.000 ya. Berkurang guru. Nah, ini macam-macam faktornya kayaknya ya. Apakah memang dunia guru mulai tidak diminati oleh anak-anak muda? Atau memang jumlah keterserapan, sehingga keterserapan di lapangan kerja, apa namanya, profesi guru mulai berkurang? Atau memang ya banyaklah kemungkinan-kemungkinan ya, ditambah lagi dengan pensiunannya yang juga banyak ya. Ya ini bukan cuma orang tidak mau meminati guru, tapi juga jumlah pensiunan juga banyak. Artinya ada gap di sana, beberapa generasi juga apa namanya, di profesi guru juga tidak tidak profesional. Sehingga jadi ketika pensiunan semakin tinggi, keterserapan rendah, maka tidak berimbang. Dampaknya juga tadi jumlah guru mengalami penyusutan yang luar biasa. Dari 2017 dengan total guru adalah 3 juta ke 2020 dengan total guru 2.600.000 men. Berarti ini berkurangnya juga cukup banyak ya. Nah, ini data-datanya secara spesifik lah ya, bisa dilihat nanti ya. Ini jumlah presentasi guru layak ngajar. Nah, dari 2 juta atau dari 3 juta ini atau dari 2 juta yang data ini, kita ngelihat datanya ini. Yang layak ngajar ya. Yang layak ngajar itu kalau kita menggunakan data dari 3 juta tadi, yang layak ngajar itu hanya 2.400.000 ya di 2017-18. Kemudian dari 3 juta tadi 2018 tadi kita nggak punya datanya ya. Itu hanya 2.500.000, sedangkan di 2020 2.600.000. Itu dari data sebanyak itu juga juga harus juga dilihat layak atau enggak. Karena yang layak itu kan hitungannya adalah yang sarjana, kemudian yang profesi ya. Soalnya ini berdasarkan masing-masing tingkatan pendidikan. Nah, jadi memang dapurnya pendidikan salah satunya adalah komponennya adalah guru. Ini memang unik ya. Nah, menjadi guru itu bukan cuman sekedar menjadi pekerjaan profesi yang hitam putih ya, bekerja menerima gaji, enggak. Ini sebuah panggilan jiwa. Makanya ada gambar ini, guru agama bukan malaikat ya. Guru agama juga guru agama juga butuh makan, punya keluarga, punya anak, punya suami, punya keluarga yang lain, punya hati ya. Jadi dihargainlah guru agama ya, guru pendidikan Quran hadis, guru agama di sekolah-sekolah juga. Kadang apalagi guru-guru honorer agama itu juga luar biasa ya. Sudah kita berat bebannya ya, ditambah lagi dengan penghargaan yang tidak besar ya, malah yang mungkin relatif kecil. Nah, tapi perbaikan oleh pemerintah udah mulai digalakan ya. Hanya saja memang menjadi guru agama bukan pekerjaan yang gampang. Menjadi guru agama adalah pekerjaan yang begitu sulit. Panggilan hati, panggilan sosial, panggilan jiwa, bahkan panggilan agama juga kita lakukan ya. Hanya demi bukan secara pragmatis hanya apa namanya kehidupan, tapi demi kemajuan dan pembangunan bangsa dan juga agama di situ ya. Siapa lagi kalau bukan mau mengajarkan ajaran-ajaran agama, kalau bukan guru-guru agama ya, maka prodi-prodi agama juga banyak bertebaran ya, terutama agama Islam. Jadi hampir banyak sebenarnya favorit dari prodi-prodi PA itu menjadi favorit ya di seluruh perguruan tinggi ya. Hanya saja memang menjadi PR kita bersama, keterserapan di profesi guru di dunia pendidikan itu tidak seideal yang kita harapkan.
Maka ke depan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi guru agama dengan sebaik-baiknya, terutama dari alumni PAIUAD. Oke, sekian dari kita. Selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.